menjadi jantung dan pendidikan dan mahkota dari karakter seseorang. Nilai itu adalah sopan, santun, dan adab. Jadi hari ini Ibu akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul menumbuhkan sopan santun, jiwanya pendidikan, mahkotanya karakter. Di sekolah yang kita cintai ini, kita berusaha keras mengejar ilmu pengetahuan. Kalian belajar menghitung, menganalisis, berargumentasi, dan berinovasi. Tetapi percayalah, seluruh ilmu yang kalian kejar itu tidak akan berdiri tegak tanpa fondasi yang kokoh, dan fondasi itu adalah adab. Sebagaimana ulama besar pernah berkata, ilmu tanpa adab bagaikan api tanpa cahaya. Kalian boleh menjadi pelajar paling cerdas di sekolah ini, menguasai seluruh kurikulum, namun jika lisan kalian kasar, pandangan kalian meremehkan, dan sikap kalian melukai hati orang lain, maka percayalah, ilmu yang kalian miliki itu tidak akan membawa berkah dan kemuliaan sejati. Sopan santun adalah cerminan kedalaman hati. Ia adalah kemampuan seseorang untuk menempatkan diri, berbicara dengan bijak, dan menghargai orang lain tanpa memandang status, jabatan, atau usia. Anak-anak Ibu sekalian, kami sebagai guru melihat bahwa karakter kalian diuji di 3 arena utama. Yang pertama, arena keluarga atau di rumah. Rumah adalah sekolah pertama dan utama bagi kalian. Sopan santun di rumah adalah fondasi sejati. Kami sering melihat siswa yang santun di sekolah, tetapi kami harap kalian jauh lebih santun di rumah. Berbicara kepada ayah dan ibu dengan suara yang rendah. Jauhkan diri dari nada membantah atau meninggikan suara. Ingatlah, mereka adalah orang yang berjuang tanpa batas agar kalian bisa berdiri di sini, meminta izin saat hendak bepergian, mengerjakan pekerjaan rumah, dan menerima nasihat mereka dengan hati terbuka adalah wujud kerja bakti tertinggi. Jika kalian tidak bisa bersikap santun kepada orang tua, bagaimana mungkin kalian bisa terus bersikap santun kepada orang lain? Dan yang kedua, di area sekolah. Disinilah kalian berinteraksi dengan kami, guru-guru kalian, dan dengan sesama teman. Sikap santun kepada guru bukan hanya tentang menyapa, ia lebih dalam dari itu. Ketika seorang guru sedang menerangkan, dengarkan dengan seksama. Itu adalah bentuk penghargaan terhadap ilmu yang sedang beliau sampaikan. Jika kalian harus bertanya atau berbeda pendapat, gunakanlah bahasa yang elegan dan minta izin, bukan menyela atau memotong. Menghormati guru adalah menghormati sumber ilmu kalian.
tetapi dari sikap yang menenangkan dan kata-kata yang mendidik. Kalian mungkin bertanya, mengapa kami para guru begitu fokus pada sopan santun? Jawabannya sederhana. Sopan santun adalah jembatan menuju kesuksesan sejati. Nilai akademik yang tinggi mungkin akan membuka gerbang wawancara kerja pertama kalian, tetapi hanya etika dan sopan santunlah yang akan mempertahankan dan meningkatkan karir kalian di masa depan nanti. Dalam dunia kerja atau sekolah dan kehidupan bermasyarakat, tidak mencari orang yang pintar, tetapi mencari orang yang pintar dan bisa diajak bekerja sama, yang tulus menghargai orang lain, yang memiliki integritas. Semua itu berakar pada sopan santun. Jika kalian ingin dihargai, mulailah dengan menghargai orang lain. Jika kalian ingin didengarkan, mulailah dengan mendengarkan orang lain. Sopan santun adalah modal sosial paling berharga yang bisa kalian miliki. Anak-anak ibu sekalian, ibu harap pidato ini bukan hanya sekedar berlalu. Jadikan momen ini sebagai titik balik untuk menghidupkan kembali budaya sopan santun di setiap sudut sekolah. Kami Bapak Ibu Guru akan selalu menjadi yang pertama memberikan contoh. Kami akan berjuang untuk membimbing kalian, namun perubahan sejati dimulai dari kesadaran dalam diri kalian masing-masing. Mari kita